Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqala nabi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqal wa'adzim, shadaqa wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah selalu. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, kerindangan demi kerindangan, kesejukan yang Allah ciptakan sebagaimana sekarang yang ada di belakang Ustaz ini merupakan suatu hal yang menakjubkan, sesuatu hal keindahan yang Allah ciptakan buat hambanya sehingga hamba itu merasakan kesejukan. Nanti bagaimana di surga, di Firdaus, surga Adem, semuanya keindahannya luar biasa. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bahwa bahkan salah satu nabi yang pernah masuk surga, dia nggak mau kembali lagi keluar surga lagi. Kenapa? Merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Di sana nanti umur kita cuma 33, tidak ada tua, tidak ada muda. Tidak ada bosan dalam merasakan kenikmatan dan tidak ada kesengsaraan di sana. Mencari nafkah, mikirkan hutang, mikirkan kesulitan, sakit badan, sakit capek, kagak ada di sana. Semua yang dirasakan hanya nikmat dan nikmat. Suatu hal yang akan kita terima sebagai hamba Allah yang selama kita di dunia senantiasa bisa melewati daripada kesulitan-kesulitan yang ada dengan dasar iman. Kita lihat di belakang ini, perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, keteduhan yang indah. La in syakartum la azidannakum, kenikmatan yang indah yang kita rasakan senantiasa akan memberikan kita kenyamanan. Nyaman di sini bukan berarti nyaman pada diri kita aja, tapi nyaman buat jasad kita, buat roh kita. Apapun yang kita lakukan, andai kata kita nyaman dalam kehidupan ini, maka berusahalah untuk senantiasa mengingat siapa yang menciptakan kenyamanan ini. Siapa yang menciptakan kenyamanan ini? Tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah. Ada lagi yang di luar dengan keindahan yang sudah diciptakan seperti ini, seperti surga. Di luar ada lagi yang panas, mengangah, panasnya minta ampun nantinya. Siapa lagi kalau bukan si neraka? Neraka itu bersusun-susun, berlubang-lubang, dan jumlahnya dalam keadaan beberapa. Ada neraka jahanam, neraka wel, dan lain sebagainya. Ini diciptakan buat hamba Allah yang tidak taat dalam ibadah, tidak mau menjalankan ibadah, senantiasa menjalankan suatu hal yang dilarang Allah. Yang dilarang Allah malah dijalankan, kemaksiatan dibesarkan. Masya Allah, mereka ini nanti yang sudah diperingatkan dalam suatu Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah kamu wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu semua dari panasnya api neraka. Kalau sudah ada perintah seperti ini, maka bisa kita bayangkan, waquduhun nas wal hijarah, dan tahu itu bahan bakarnya dari apa? Dari manusia dan batu-batuan. Akan tetapi ada sesuatu yang di luar sana ini, ada 4 golongan, di mana golongan ini yaitu haram tersentuh oleh api neraka. Apakah kita mau dalam masuk ke 4 golongan ini? Satu golongan yang dinamakan hayyid, orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir batin, tidak labil dan gampang marah, penuh pertimbangan, tidak mudah memaki, melaknat serta teduh jiwanya.
Coba kita bisa bayangin, apakah kita masuk dalam orang hayyin ini, orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir batin. Kita nggak pernah merasakan keteduhan lahir batin ini. Yang ada adalah keteduhan keduniawian, keteduhan yang menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu menyalahkan Allah, selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak lapin gampang marah. Di jalan kita sering marah, di jalan kita sering tahu sendiri apa yang kita lakukan. Lebih-lebih nanti ketika kita menjalankan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, pembawaannya marah selalu, pertimbangannya marah selalu, tidak mudah mengamati, melaknat serta teduh jiwanya. Ini senantiasa apa yang kita lakukan, hanya melaknat, mencaci maki orang. Masya Allah, semoga kita jadikan hamba Allah yang hayyin ini. Yang kedua, haram disentuh oleh api neraka, yaitu layyin. Dalam golongan ini senantiasa, apa pernah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa lembut? Lembut apanya? Santun apanya? Baik dalam bertutur, tutur apanya? Yang kita lakukan hanyalah marah-marah melulu, bersikap arogansi kepada mereka gak pernah menghormati orang lain dan senantiasa menginginkan kejelekan-kejelekan orang lain. Artinya apa? Senantiasa mengumpat, menggibah mereka yang dalam keadaan menjalani kesulitan. Yang ketiga adalah karib, orang yang akrab, ramah, diajak bicara, menyenangkan bagi sesama manusia, murah senyum, menebar salam. Yang terakhir yang haram untuk disentuh api neraka adalah sal, di mana sal ini bermakna mereka yang membuat senang orang lain, senantiasa memberikan suatu hal, selalu menolong mereka dalam kesulitan. Kita masuk enggak ke dalam ini? Mudah-mudahan sebagai hamba Allah yang punya iman, sebagai hamba Allah yang diciptakan sebagai manusia yang sempurna, yang mempunyai naluri, mempunyai akal sempurna, gunakan akal ini untuk senantiasa tidak memikirkan kita pada Allah saja, tetapi memikirkan apa yang ada di samping-samping kita. Salah satu riwayat, apakah nanti sholat kita untuk siapa, kemudian puasa kita untuk siapa, semua itu bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Tetapi amalan yang Allah suka adalah apa? Yaitu mereka hamba Allah yang senantiasa memikirkan kanan kirinya yang dalam keadaan kesulitan. Ini yang paling penting. Mereka ahli ibadah berpuluh tahun dan diterima oleh Allah, nggak tercatat namanya di dalam suatu catatan ahli surga. Karena apa? Karena mereka hanya hablum minallah, nggak ada hablum minannas, nggak pernah mikirkan kanan kirinya kelaparan. Maka inilah yang Allah sukai. Mereka yang ahli ibadah tetapi hablum minannas juga ada, memikirkan kanan kiri. Maka dari itu, jadilah kita sebagai hamba Allah, ahli sedekah, kita berikan segala sesuatu yang kita punya, lebih-lebih mendekati bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah, diberikan panjang umur, sehingga kita bisa menyambut bulan Ramadan ini menjadi bulan yang suci, penuh rahmat, puasa 30 hari penuh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.